loh kenapa kok malah justru usahanya tidak semakin kesini, kok malah semakin kesini, apa yang salah di situ kan itu. Nah ketemulah di MTQ, oh ternyata ini ya sumber persoalannya begitu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur saya dipertemukan dengan MTR. Ternyata banyak teman-teman di sini pengusaha sukses yang dia punya utangan lebih miliaran yang kita dulu merasa sebanyak ini, ternyata di lingkup sana ada yang lebih besar, tapi ternyata Allah lunaskan semua dengan sekejap waktu yang tidak, yang sangat luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat MMC, MTR Miliarder Club dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara podcast MMC, MTR Miliarder Club. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di depan saya sudah ada Pak Joko dan Bu Irna. Beliau adalah pengusaha herbal, ya, pengusaha rempah-rempah yang berasal dari Boyolali. Insya Allah saya akan membersamai beliau untuk berbagi cerita, berbagi ilmu kepada kita semua. Kita langsung saja kepada beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko, Bu Irna. Bapak Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat ya, semangat ya. Semangat. Luar biasa. Semangat sekali. Insya Allah Bu. Nah, Pak Joko dan Bu Irna ini dari Boyolali. Betul. Ya, Bapak Ibu boleh diceritakan nggak ini mengenai bisnisnya saat ini? Ini kan rempah-rempah ya, herbal. Ini maksudnya seperti apa? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya di MTR ini terkhususnya untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah saya dipercaya Allah untuk mengemban amanah di bidang herbal. Saya adalah usaha saya Ode Nagamas Herbal, supplier bahan-bahan baku herbal atau jamu ke perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang jamu. Jamu ya. Kemudian saya juga melayani untuk yang ekspor. Jadi saya intinya supplier bahan-bahan baku untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang herbal, ataupun ekspannya sampai ke luar negeri, ekspor untuk bahan-bahan herbal. Walaupun saya belum istilahnya pelaku ekspornya, tapi saya penyedia untuk menyiapkan suatu perusahaan yang untuk bahan untuk diekspor. Berarti nyuplai gitu ya Pak? Perusahaan besar dari supplier. Yang selain internal di Jawa Tengah itu kan ada 5 perusahaan jamu. Salah satunya adalah PT Sidomo itu yang sampai sekarang masih. Kemudian boleh tahu ceritanya nggak Pak? Ini kok bisa kemudian kenal dengan MTR? Itu gimana perjalanannya gitu? Alhamdulillah saya sangat bersyukur saya dipertemukan dengan MTR di komunitas yang sangat hebat, di komunitas yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur. Sebenarnya kalau boleh saya bercerita, 1 tahun lebih yang lalu saya udah diajak temen. Oh oke. Ayo ikut MTR, Ibu mengembangkan usaha pakai ini kan nggak baik, itu dan lain sebagainya. Pada saat itu karena belum hidayah ya, belum hidayah datang ke saya ya. Akhirnya suatu ketika ya dengan kondisi yang COVID ini itu saya bersyukur sekali di saat usaha saya di bawah titik saya diberi hidayah itu loh. Itu yang menjadikan saya sangat bersyukur. Itu tidak menyesal dengan kondisi ini, tapi saya sangat bersyukur. Karena apa? Dengan kebersyukuran saya, Allah saya di saat posisi seperti ini, tapi saya diganti yang sangat luar biasa. Saya diberi hidayah, dipertemukan dengan komunitas yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, orang-orang yang punya semangat yang 100% kan itu. Ketika itu ada temen sama Haji gitu ya, itu ajak saya nggak pakai nama, nggak pakai label MTR atau apa. Wah ayo Ibu, ayo Bu ngaji sama saya nanti besok sore ya. Itu di Sambi sana di daerah Simo, Boyolali sana. Pengajian yang nanti kalau Ibu sudah pulang itu insya Allah menteng kepalanya gitu. Insya Allah. Fresh gitu fresh ya. Gitu loh. Nah, kemudian jadi waktu itu belum tahu gitu ya. Diajak aja gitu. Saya mau apa ya? Nah, kebetulan saya pertama kali SS. Sharing session. Sharing session itu saya 2 kali itu. Yang pertama itu diajak teman itu kebetulan belum 100% karena apa ya gitu.
Kemudian memang tidak sampai selesai, cuman separuh hati lah bahasanya. Akhirnya tidak berhenti saya di situ, penasaran. Oh, ternyata kok di MTR bukan hanya sekedar ilmu utang bahasanya, tapi ternyata banyak ilmu di situ. Mengguncang-guncang hati saya. Terakhirnya saya ikut yang di Solo. Apa TBE? Bukan, yang bukan. SS lagi. Oh, masih ikut SS lagi. SS lagi. Saya ikut kedua kali di Solo waktu itu puasa ya, Pak ya. Puasa. Kemudian di situ, wah ternyata bener ini bukan sekedar hanya ilmu ini ya. Kemudian terus saya langsung daftar yang di ke TBE itu. Di situ apa? Waktu itu TBE. Bukan TBE dulu, sebelum TBE ada lah yang namanya apa yang di Gentan dulu. Langgis itu Bukan TBE. Langgis SS 2 kali. SS 2 kali. Nah, kemudian saya ikut TBE. Nah, ternyata TBE Solo. Ya, di Solo yang tanggal 28 kemarin itu. 28 Juni berarti ya. Juni ya kemarin. Di situ saya merasa ternyata bukan hanya satu-satunya masalah utang, masalah itu, tapi ternyata di situ akidah saya yang dikenakan gitu loh. Yang ternyata yang selama ini saya merasa bangga dengan kehidupan saya, yang ketertutupan saya, dikira saya saya udah ini inilah pahala saya gitu. Saya saat itu pikiran yang salah saya, ternyata di situ di saat Allah begini kan saya anggap itu karena pahala saya ya, dan lain sebagainya, ternyata tidak, itu dijatuhkan di saat kondisi seperti ini loh. Ternyata saya cari-cari apa yang salah di diri saya, padahal saya sudah sebagai manusia sudah, menurut saya udah sholatnya ya kita sudah berusaha perbaiki, kita sudah sudah berinfak, bersedekah dengan keluarga kita juga, dengan orang tua kita juga sudah menurut saya ya kita sudah semaksimal mungkin untuk namanya birrul walidain dan apa itu ya. Nah itu kita, loh kenapa kok malah justru usahanya tidak semakin kesini, kok malah semakin kesini, apa yang salah di situ kan itu. Lah ketemulah di MTR, oh ternyata ini ya sumber persoalannya begitu. Lah dari situlah saya semakin penasaran. Ternyata saya itu tidak apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan ibarat bolpen itu saya cuma di yang kliknya di bawahnya itu, jadi tidak ada artinya. Di situ saya merasa ya Allah, ternyata saya itu bukan siapa-siapa. Dengan kebanggaan yang saya selama ini saya rasakan, ternyata itu justru sebuah kesalahan yang besar kan gitu. Nah ikutlah pada saat itu ada event ini ya, event BIM. Apa itu BIM? Kemudian saya berpikir, kalau saya memang niat berhijrah kan harus menyelesaikan semua. Betul. Menyelesaikan semua amanah saya pun tidak sekonyong-konyong jadi gitu ya. Sementara di saat posisi usaha yang sangat down gitu, apa yang harus saya lakukan kan itu? Berarti saya harus cari lagi, gali lagi ilmu apa yang dalam MTR kan gitu. Nah, kemudian ada kemarin ini ini BIMS ini. Nah, BIM ini apa yang di sana yang kira-kira nanti ini? Nah, ternyata masalah nanti di sana bagaimana kita mengupkan diri kita sendiri khususnya sehingga kita bisa melebarkan usaha kita ya. Nah, di situ kita berharap disitulah kita nanti mencari keberkahan untuk menyelesaikan amanah kita semua gitu. Karena pun toh kita dengan berazam menyelesaikan dengan jual aset pun tidak semudah itu kan itu. Akhirnya loh ternyata ya ikut BIM luar biasa ilmu yang ternyata yang saya ternyata bukan siapa-siapa lagi, saya tambah penasaran lagi kan gitu. Artinya bisnis harus tetap jalan ya Bu ya, dan harus bangkit itu kan. Yang saya pengen satu merubah itu apa, image yang di luar di sana bahwa apa ini namanya MTR itu cuman sekedar tidak mau membayar ini ya istilahnya, yang saya mau membuktikan bahwa tidak sekedar itu, banyak lagi ilmunya, terutama ternyata membenahi diri sendiri itu yang sangat diutamakan. Nah kemudian kemarin Ibu ketika memutuskan ikut SS 2 kali ya Bapak, kemudian ikut TBE, waktu itu kalau Bapak sendiri gimana? Emang sudah langsung satu frekuensi dengan Ibu atau gimana? Ya begini, insya Allah dengan apa yang menjadi keinginan istri saya tadi bilang oleh sahabat kami yang pulang dari satu rombongan kaji dulu, ayo pengajian, nanti pulangnya kamu menjadi, ya itulah bermula dari hal itu, terus ikut SS, ikut TB, akhirnya ya alhamdulillah bisa dengan perkembangan bahwa memang bukan hanya anti riba saja dengan ayat pada surat Al-Baqarah 275 itu, bukan, ternyata merubah hijrah kita dari mental kita yang mestinya tadinya kita menjadi dari masyarakat riba menjadi masyarakat yang betul-betul anti riba. Yang kedua juga kaitannya dengan akidah kita. Akidah kita ada berdasar pada sunnah Rasul dan kitab suci. Nah, itulah yang membuat kita semakin
yakin dan yakin. Karena apa? Yang dipakai sandaran adalah bukan hanya ecek-ecek, tetapi adalah kitab suci dan Betul. sunnah Rasulullah. Iya. Sehingga nambah semangat lagi. Sebenarnya walaupun dalam finansial kami ini sedang gitu, tapi semangat kita dengan mendapatkan teman, saudara, sahabat, relasi, jaringan, mungkin dari berbagai macam ilmu, termasuk juga berbagai pengusaha. Ternyata bukan pengusaha sembarangan, yang rupanya pengusaha besar juga. Nah, itu membawa semangat, membawa tambah bangkit. Kayak seperti yang dikembangkan tadi. Kalau TTM ya Allah, mudah-mudahan Allah menunjukkan, memberi kemudahan, keberkahan untuk bisa meningkat yang lebih. Betul. Itu harapan saya. Iya. Berarti TBE kemarin insya Allah menjadi titik balik ya, hidup ibu dan bapak ya. Dan benar-benar memutuskan 100% mau hijrah. Dan ternyata setelah tahu ilmunya di MTR, alhamdulillah ya Bu ya, banyak ilmunya ya. Banyak Bukan hanya sekedar luar akidah. biasa, ya. Justru juga termasuk bisnis. Iya, betul. Karena bagaimanapun bayar utang, harus pakai uang cash. Nah, salah satunya lewat bisnis. Betul. Dan akhirnya memutuskan ikut BIMIM. Nah, kemudian BIMIM ini kan 3 hari di Bogor, lumayan jauh dari Boyolali. Gimana perjuangannya sampai ikut BIMIM? Ada yang mau diceritakan nggak? Ya, saya ada yang satu hal yang itu bikin saya sampai di tempat di lokasi ini saya sujud syukur menangis itu karena perjuangan. Saat itu kami dapat pelatihan BPOM ya di Solo di hotel primer yang saat itu saya gunakan juga untuk TBE. Satu hari dari jam 7 sampai jam setengah 6 sore. Padahal nanti saya harus ikut ini ya BIMS. Dengan perjuangan seperti itu saya ikut. Padahal bis saya kan saya belum berani booking bis, belum berani bayar sama sini karena apa? Waktu yang sangat masih ini ya. Karena apa? Itu kan utusan dari perusahaan yang saya harus mendapatkan sertifikat itu. Jadi saya harus mengikuti event itu juga saya harus selesai. Padahal juga saya harus ikut ini. Akhirnya apa? Kita begitu keluar pontang-panting cari bis ke sana kemari sampai semua rekan-rekan kita yang ada di ini kita teleponi sampai jam 8 belum dapat. Ya Allah, kalau memang Engkau takdirkan saya untuk ikut BIM, insya Allah kasih bis, kalau tidak pun ya Allah saya ikhlas. Begitu. Akhirnya apa? Dengan semangat bapaknya, saya sudah kendor sebenarnya. Ya mungkin itu belum rezeki lah Pak, saya bilang gitu. Tapi pokoknya harus jalan. Pokoknya nanti apapun yang terjadi kita cari jalan keluar. Akhirnya apa? Dapat bis. Yang saat itu saya tanya, Bu, bisnya apa? Eksekutif, Bu. Oh ya, eksekutif. Alhamdulillah. Saya ikut di situ. Padahal dalam kondisi perut yang lapar karena habis pulang acara itu dengan ya sangat lah. Tapi Bismillah, saya naik bis itu saya yang menangis lagi, ya Allah. Saya itu dikasih bis yang di paling belakang yang deket WC yang baunya luar biasa, Masya Allah. Saya itu luar biasa, ya Allah. Saya inilah godaan saya ya, godaan saya harus saya maju atau saya mundur atau ini. Padahal saya dalam perjalanan jarak jauh di tempat yang bahasanya dikasih deket WC lah itu, deket WC yang katanya notabene eksekutif, tapi Masya Allah itu. Tapi saya tetap bersyukur, Alhamdulillah ya Allah. Dengan kondisi perut yang lapar, saya beli nasi goreng yang ada di sekitar situ. Ini suami saya nggak mau makan dengan sangu yang pas-pasan lah seperti itu, tapi berkat dari tim sini nggak yang punya sangu uang, tetap berpikiran positif ya. Pokoknya saya harus sampai sini. Akhirnya sampai sini pun saya berterima kasih dari tim yang BIMS ini sangat luar biasa servisnya gitu. Akhirnya ya begitulah dengan Mas Reza ini saya diambil dan sampai sini saya sujud syukur, Alhamdulillah ya Allah. Inilah rezeki saya, padahal itu saya tidak tahu apa BIM, saya pun mengenal TBE baru, MTR pun baru, tapi kenapa saya energi saya untuk selalu mengikuti, selalu pengen tahu ilmunya di MTR, kenapa saya sekuat ini gitu loh. Sampai saya itu pernah sharing sama Ustadz lah, Ustadz saya itu ada tanggungan yang harus saya selesaikan ini sekitar nilai saya ikut ini, itu loh. Gimana ya Ustadz, baiknya apa saya pakai bayar utang, apa saya pakai ilmu itu. Jawaban Ustadz begini, kalau memang untuk
itu selesai sudah Ibu, mesti sudah mewakili semua selesai ya mau. Tapi kalau belum untuk cari ilmu, tapi nanti bisa semua terselesaikan untuk berkorbanlah itu tuh. Saya pikir oh ya betul juga ya. Akhirnya udah itu tambah semangat untuk saya. tolabul ilmu Tambah semangat saya. Begitu di sini, masya Allah saya ditemukan dengan orang yang baik, yang namanya Bu Emma tadi. Saya ditumpangin sampai ke hotel. Saya di sini pun belum dapat hotel, ini sudah pada berlima. Saya masih bawa tas ke sana. Begitu sampai datang di sini, perjuangan yang berdarah. Saya belum pakai tas, saya buka di keramaian orang yang saya belum registrasi apa. Saya ambil baju, apa orang lihat seperti apa. Saya nggak peduli itu. Pada akhirnya saya sampai di ruangan ini, ya Allah ternyata begini ya. Makanya kenapa yang kemarin dibilang orang mahal itu ternyata tidak apa-apanya itu betul. Iya. Ternyata harga mahal itu terbayar ya. Terbayar, nah, sangat baik. terbayar. Bapak Ibu ini menarik sekali ya. Ini kan selama 3 hari nih. Iya. Kemudian dari acara atau program BIMIM ini, insya Allah dapat sesuatu ya. Amin. Apa saja yang didapatkan Bapak dan Ibu? Yang jelas yang namanya tadi buta, kita belum tahu apa itu MTR dan juga bagaimana kelanjutannya serta implementasi apa yang mesti kita lakukan. Ternyata memang untuk memajukan usaha kamu kita perlu belajar. Betul. Yang belajar ini sama sekali tidak strategi-strategi apa, langkah-langkah program apa yang mesti kita implementasikan seperti yang diajarkan oleh Dr. Karmono tadi malam, termasuk tadi Pak In. Nah, kebetulan Dr. Karmono dan Pak siapa sih itu Bu? Pak Erik itu waktu di sana saya kan dulu kadang-kadang orang tua suka lain sangat kenal, dia kenal saya, oh Pak makanya saya mohon motivasi sebenarnya itu ya udah ikutin. Nah dengan ini praktek-praktek yang dipraktekkan di dalam ini memang saat seketika karena memori kami belum kemudian ya, tapi saya yakin bahwa itu bisa, karena bisa itu Allah bisa biasa. Jadi kalau nanti kita praktekkan dengan apa yang kita dapat insya Allah walaupun mungkin prosesnya tidak cepat anak-anak muda yang kayak gitu, mungkin istri saya yang mungkin lebih lanjut, tapi kalau saya insya saya punya keyakinan saya harus bisa, saya harus bisa, intinya begitu. Tapi insya Allah Ibu udah punya bayangan ya, pulang dari sini ilmunya mau diaplikasikan seperti bisnisnya mau bagaimana ke depannya ya? Terutama tadi saya yang sangat ini begitu deh Pak Mulyana ya, ketika kamu tidak bisa memenangkan dengan kekuatan, menangkan dengan ketaatan kan gitu. Oh ya, inilah salah satu ketaatan yang harus saya. Yang satu, yang kedua, apa tadi? Ternyata yang selama ini saya merasa, oh usaha saya itu sudah ini ya. Tapi ternyata sampai sini, ya Allah saya itu di level paling bawah. Iya. Selama ini merasa udah besar gitu ya? Udah merasa, ternyata besar menurut saya ya, bukan secara ini kan. Kalau di sini saya ternyata paling kecil. Itu pada intinya. Usaha saya itu ternyata di level yang paling bawah tadi ya. Berarti oh iya ya kenapa saya ternyata inilah kesalahan saya. Saya dengan ilmu di sini yang tadi harusnya saya harus punya brand, kemudian harus yang konsep lah, itu yang harus saya dapatkan di sini yang tidak yang selama ini saya tutup mata saya bahwa apa tuh itu ya, ternyata itu sangat luar biasa yang insya Allah nanti sangat mudah untuk mendapatkan cering-cering yang mudah-mudahan ilmu ini saya bisa segera aplikasikan, segera saya bisa merubah sistem di usaha kami yang selama ini kami merasa sudah menutup diri bahwa inilah saya sudah terbaik. Ternyata ketika saya keluar membuka diri, ternyata saya ini masih luar biasa, belum ada apa-apanya. Dan akhirnya makin jelas ya. Makin jelas. Ini banyak di bisnis Ibu dan Bapak yang ternyata harus diimprove nih, diperbaiki lagi ini itu dan sebagainya ya. Sangat banyak sekali. Bahkan total. Bahkan total. Insya Allah Bu, berawal dari sini ya, memperbaiki bisnisnya setelah ini bisa lebih berkembang lagi. Amin. Nah otomatis ini berguna untuk penyelesaian utang nanti. Nah kalau untuk mengenai permasalahan utang dan sebagainya, boleh ini nggak diceritakan juga nggak saat ini bagaimana mengenai utang ini gitu kan? Apakah sudah berjalan, udah dapat BDO atau masih diajukan atau nanti aja dulu lah, bisnis dulu yang penting diperbaiki atau gimana? Begini, ketika kami kemarin SS dan LTP memang berarti langkah kita sudah salah itu ya, sudah kesalahan kita yang sudah kita dapatkan ilmunya di situ.
ya kita karena sudah Bismillah hijrah ya sudah kita memang langsung kita manggil bank yang ke rumah. Udah ketemu? Sudah langsung action, istilahnya begitu dapat ilmu kita action. Memang kita tahu kita mau berjalan di jalan ini, ya kita tidak menunggu hari dan jam, ya langsung begitu selesai pulang kita manggil dari bank. Bahwa kita bercerita bahwa kita sudah sekarang ya intinya kita mau berkomitmen dengan akidah saya. Berkomitmen untuk selesaikan untuk, ya. Jadi dengan itu saya mau menyelesaikan dengan cara saya mau membayar pokoknya saja atau bebas BDO. Tapi saya jujur masih dalam batas pembicaraan belum sampai ke menyurat dan itu karena ternyata sangat komunikatif banknya itu karena bank ini ternyata sudah menangani teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di MTR. Jadi yang di luar sana orang menceritakan begini, tapi alhamdulillah saya unlogic Allah seperti itu. Kemudian saya ada satu di finance ya itu cuma ya sekitar 2-3 juta lah sekitar itu. Kemarin dia tuh datang malah justru dia yang minta maaf, doakan saya Bu, saya bisa hijrah cepat seperti Ibu. Itu yang saya angkat dia itu loh. Pak, inilah salah satu unlogic ketika orang sudah niat hijrah. Inilah unlogicnya. Saya didatangi orang baik seperti Bapak padahal seharusnya Bapak itu ini saya, tapi kenapa saya Bapak yang minta maaf ke saya? Inilah unlogic Allah berikan kepada saya di saat saya berniat yang benar, itulah pertolongan Allah walaupun saya belumnya ini uangnya selesai belum, tapi saya yakin karena saya sudah dipermudah seperti ini, insya Allah juga Allah akan mempermudah jalannya. Itu keyakinan saya. Jadi insya Allah ikut berdakwah ya Bu ya, menyampaikan kebaikan. Ketika mereka ikut berubah karena kebaikan itu jadi lebih tenang ya kitanya. Memang yang telah saya rasakan minimal saya sudah tidak dulu istilahnya ya bagaimana cara berdapat dakwah, tapi sekarang minimal ada ketenangan hati yang terpenting untuk memperbaiki diri, untuk sambil mempersiapkan untuk mengabkan usaha dengan kita yang telah belajar di BIMS ini. BIMS sangat luar biasa. Ibu boleh tahu total utangnya saat ini masih tersisa berapa? Kalau di bank itu 1,2 lah. 1,2. Itu di bank aja. Kalau total seluruhnya kurang lebih berapa? Sekitar ya 2 miliar sekian. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi langkah awal ya. Secara akidah, secara fundamental udah kuat lewat TBM. Kemudian secara bisnis juga di BIMIM tinggal praktek. Insya Allah setelah ini kan kebuka tuh. Nah, keran-keran cering-ceringnya ya. Termasuk juga untuk negosiasi penghapusan BDO dan sebagainya ke bank. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini yang terakhir di luar sana kan masih banyak nih teman-teman para pengusaha yang saat ini masih terjebak utang dan mereka belum kenal dengan MTR. Kadang-kadang ragu, takut gitu kan, belum kenal MTR gitu kan. Mau masuk tapi nggak tahu dan sebagainya. Atau sedang mencari-cari, sedang pusing. Ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan kepada mereka ya, kepada beliau? Siapa tahu dengan pesan dari Bapak dan Ibu, beliau jadi tergerak hatinya gitu kan. Jadi wasilah mereka, silahkan Anda. Bagi teman-teman saudara-saudara saya semuslim, saya harap segera untuk bisa bergabung dengan kami keluarga MTR karena ternyata di sini sangat luar biasa untuk kita menjadi umat yang lebih baik, pembisnis yang lebih baik. Ternyata bisnis itu tidak hanya sekedar pakai uang yang riba itu ya, tapi kita insya Allah bisa lebih maju, yang lebih melejit lagi tanpa riba. Jadi teman-teman yang belum segera nanti akan menyesal ketika nanti bergabung sudah dalam keadaan yang istilahnya di titik yang ini ya. Kalau masih sekarang masih di sehat, walaupun posisi sehat walaupun ini, tapi segeralah minimal cari info-info baik dari YouTube, baik dari teman-teman, dari yang mana yang itu berkaitan dengan MTR, insya Allah dia akan memberikan solusi yang sangat luar biasa untuk kita maju dalam istilahnya dalam keberkahan, dalam berkelimpahan tanpa kita menggunakan riba. Siap Ibu. Bapak ada? Ya mungkin begini, dengan saya sudah masuk ke MTR, apakah kita ini termasuk belajar dakwah? Ajak-ajak kepada teman, sahabat, saudara, mungkin dengan insya Allah kalau dengan melihat kita sudah action, kita beri contoh, kita ajak, mudah-mudahan bisa bergabung juga. Ya memang konsepnya kan
bagaimana kita bisa berdakwah. Betul. Walaupun hanya satu kata. Betul. Marilah kita bergabung, marilah masuk ke MTR supaya kita di harapan kelak kemudian jangan sampai kita masuk neraka. Nah, itulah harapan. Ini harapan. Iya. Tapi insya Allah dengan semangat kita akan tambah rela, tambahkan apalagi tadi dakwah. Dakwah kita itu kan membawa rezeki. Berarti sudah berinfak bersedekah walaupun hanya apalagi itu dipakai selamanya. Betul. Harapan cuma kita. Masya Allah, Alhamdulillah ini saya banyak banget dapat pelajaran baru nih dari Bapak dan Ibu. Insya Allah mudah-mudahan ini juga jadi banyak pengalaman Bapak dan Ibu bisa juga jadi pelajaran untuk teman-teman di luar sana ya. Mudah-mudahan ketika mereka menonton acara ini mereka jadi tergerak, kemudian mencari informasi mengenai MTR dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi mereka juga untuk hijrah ya, Insya Allah. Satu lagi saya nambah ya. Boleh, silakan Ibu. Untuk saudara-saudaraku yang di luar di sana yang masih punya hutang riba, segerakanlah. Ternyata banyak teman-teman di sini pengusaha-pengusaha sukses yang dia punya utangan melebih miliaran yang kita dulu merasa sebanyak ini, ternyata di lingkup sana ada yang lebih besar, tapi ternyata Allah lunaskan semua dengan sekejap waktu yang yang sangat luar biasa, yang kadang kita tidak terfikir. Ternyata Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan teman-teman ayo segera bergabung, kita mencari kebaikan, keberkahan dunia akhirat, begitu. Ternyata ketika masih di rumah sendiri merasa wah utang kita paling berat, paling banyak gitu ya. Ternyata di sini saya paling kecil. Ternyata ketika di MTR, Masya Allah, kiri kanan gitu kan jauh lebih besar. Dan bagi mereka utang ini bukan aib ya. Aib, ya. Jadi di share gitu, saling mendoakan sudah jadi biasa gitu ya. Masya Allah. Tapi satu lagi saya ingin tahu nih dari Bapak dan Ibu. Pengen tahu deh perbedaan Bapak dan Ibu saat ini dibandingkan sebelum ikut MTR apa? Hubungan saya dengan suami ya. Yang pasti saya lebih merasa ini ya, kedekatan secara batin. Sekarang ya? Ya karena ya dulu karena jujur karena saya yang di garda depan usaha ya, itu ya kadang karena banyaknya kalau di MTR ya tanggalnya besok jatuh tempo apa itu ya udah sampai enggak itulah. Kalender udah dilingkari semua ya. Enggak ngurus istilahnya gitulah, tapi dengan alhamdulillah sekarang sudah tidak mikirin itu ya kita insya Allah lebih dunia akhirat lebih tenang ya Bu ya. Lebih tenang, yang pasti lebih tenang dalam menghadapi apapun, insya Allah lebih tenang, sudah bisa menguasai emosi. Mudah-mudahan walaupun masih belajar tapi insya Allah kedekatan kita mudah-mudahan Allah ridho semakin lillah. Semakin lillah. Makin kompak suami istri ya. Dulu sebelum kenal MTR, aduh ya sering padat juga. Gimana Pak? Tidak boleh. Tinggal papat didul maksudnya. Oh, ya. Kalau kemarin kan dapat ilmu namanya apa tuh kelon kalau di TV. Oh, iya. Sekarang kemarin tadi dapat ilmu apa tadi? Iya. Yang muncrat atau mungkin bahasanya STMD. Sekali tembak muncratnya jauh. Oh iya benar. Di MTR malah ada lunas utang dengan cara kelonan. Iya. Itu yang tadi lupa disampaikan nah, itu. Kadang-kadang hal seperti itu mungkin hanya sebagai kalau moto, achievement, motivasi. Apa itu kelunan? Kan orang yang termasuk ini tadi kemarin yang ditanya sama dokter, apa kuwi? Misalkan gitu. Jadi karena ternyata ketika udah tahu ilmunya malah makin ini ya Bu. Apa istilahnya yang tadinya terasa berat udah mulai simple. Insya Allah mudah-mudahan diberi kesempatan untuk terus update ilmunya terus ya, ikut talabul ilmu terus di MTR, dan saya doakan juga mudah-mudahan bisnisnya setelah ini makin berkembang. Amin. Uang cash jadi terkumpul. Amin. Dan insya Allah penyelesaian utangnya bisa lebih cepat, dihapuskan BDO. Amin. Baik Bapak Ibu dan terima kasih banyak. Mohon maaf, harapan kami juga kita ini belum ya. TTM itu kan bulan September nanti. Kami juga belum. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu untuk kita bisa ikut. Amin. Bisa ikut. Daftar dulu itu ternyata energi. Nah, betul. Tapi udah ada daftar belum, saya udah daftar sama panitia. Yang penting niat ya Bu ya, niat dulu. Daftar kan dulu saya itu ternyata energi yang sangat luar biasa. Walaupun nanti Allahu a'lam ya, itu nasib saya atau bukan istilahnya. Walaupun kita berjuang kalau belum rezeki saya ya, tapi saya selalu begitu. Ikut CBE kemarin saya daftar aja gitu. Sebagai bentuk niat kita ya. Ternyata itu energi. Iya, ada aja ternyata jalannya. Ternyata juga walaupun lebih tertanah-tanah lebih gitu loh. Insyaallah. Dan Bapak dan Ibu emang merasa semua itu nggak ada apa-apanya ya, ketika ngerasain manfaatnya ya. Oh masalah baik.
Bapak Ibu terima kasih banyak. Ini banyak pelajaran yang berharga kesempatan kali ini ya. Dan begitu juga untuk para sahabat MMC di luar sana. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan disampaikan oleh Pak Joko dan Bu Irna ini juga bisa memberikan insight positif ya untuk penyelesaian utang teman-teman di luar sana, pengembangan bisnis, kemudian yang saat ini sedang terpuruk gara-gara hutang bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi ya. Nah, untuk kali ini sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas attention-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, kita ucapkan dulu hamdalah 3 kali. Iya, Bu. Alhamdulillah. Dan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali di podcast MMC MTR Milliarder Cup. Saya mohon maaf jika ada khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak terima kasih.